sama. Itulah kenapa Mbak, jadi kita bikin satu wadah di sini, di NAF ini, dan bikin sebuah short competition dan segala macam untuk menggali potensi-potensi dari filmmaker-filmmaker muda yang bisa membuat sebuah cerita di luar yang sudah ada sekarang gitu. Sekarang kalau misalnya Mbak lihat sendiri kan trennya ya udah gitu. Semua filmmaker yang lagi ngetren pakai bintang film porno ya udah itu yang dibikin. Ceritanya udah pasti begitu-begitu aja gitu, nggak pernah ada satu originalitas ataupun membuat something yang berbeda gitu ya. Makanya dengan wadah ini kita harapkan sih itu akan membangun atau melahirkan potensi filmmaker baru gitu yang bisa bisa membawa genre fantasi khususnya, bukan hanya horor ya, fantasi bisa seperti yang Mas Eki bilang sci-fi ataupun action gitu, bikin something yang beda gitu, yang supaya penonton kita juga gak bosen. Pada intinya sih itu sih Mbak. Jadi semakin kita gali kreativitas anak-anak muda, mudah-mudahan kedepannya film-film kita juga akan berbeda dan membawa warna baru. Itu sih sebenarnya sih. Kalau tanya kenapa nggak begitu, karena memang saat ini mungkin nggak diberi kesempatan kali ya, belum ada yang berani untuk keluar dari marketnya. Ya mungkin kita bisa bilang mungkin Rumah Dara ataupun Merantau itu keluar dari jalur market yang udah ada gitu, dan pada waktu dan kita bilang ke mereka bahwa ini loh, dengan sesuatu yang berbeda kita juga bisa berhasil kok. Itu bukan hanya kita mengikuti market saja kita bisa berhasil. Ya itu sih kali ya. Menurut kamu? I guess in terms of for martial arts, why it hasn't kind of taken off here yet. If you look at sort of this year's selection of movies and the performance in terms of the audience share, it's not that good this year. It's been pretty low. And to make a martial arts movie specifically, you need a lot of shooting days, and so it makes the budget go a lot higher. So the risk is a lot higher as well. And the knock-on effect of this year has been that for us, looking to now move on to our second project, it's become even more difficult to find investors for those types of projects, because all they see is just the numbers of this past year. And what we have to try and do now is look for like other areas where we can kind of get investment for our films. But hopefully there'll be a turnaround, and then audiences will go back up. But that's, in terms of martial arts as a trend, it's going to be very difficult until the performances get a lot better in terms of the audience share. Ya. Ini jawab dulu sebentar ya. Bentar aja, maaf ya. Saya mau jawab gini Pak. Ya Prabu, itu ada open lecture series di Binus. Minggu lalu ada seorang produser yang sangat pede yang bilang bahwa saya tuh bikin film buat nonton, yang penting nonton suka. Saya nggak suka sama film saya, nggak masalah, saya nggak peduli. Kemudian seminggu sebelumnya itu Joko Anwar yang jadi guest lecturer ya. Jadi itu sangat berbalik. Joko Anwar bilang bahwa filmmaker harus mencintai film. Kalau dia nggak cinta dengan film, nggak punya passion dengan film, maka filmnya akan jelek. Itulah yang terjadi kemudian dengan film-film yang dibuat oleh produser itu gitu. Menurut saya begitu. Jadi bahkan saya bisa melihat bahwa gini, saya kan terlibat juga di Binus ada beberapa kali festival film pendek SMA. Bahkan saya juga terlibat di High Fest di itu tingkat SMP ya, High Fest itu High School Film Festival. Dan itu filmnya keren-keren. Dan mereka karena mereka masih fresh, masih nggak teracuni lah atau apa ya dengan pasar gitu. Dan saya melihatnya banyak yang keren gitu. Tapi karena dia masih SMP SMA, nggak ada budget, nggak banyak ilmu tentang filmmaking gitu kan, tentang producing. Mereka bikin filmnya versi mereka. Tapi mereka fun bikinnya, mereka suka nonton film. Dan ternyata film-filmnya nggak semua sih, tapi ada beberapa yang memang sangat menonjol. Gitu. Misalnya salah satu contoh, saya kasih contoh murid saya. Jadi waktu itu ada yang tahu 1 jam saja itu kan bikin workshop. Yang menang itu dari high school, dan itu saya sendiri kaget dia nggak terlibat. Jadi itu murid saya yang sudah lulus kuliah sekolah mata pelajaran film, kemudian dia sangat dark dibandingkan sama anak-anak biasa lah. Kalau anak SMP SMA kan bikinnya bullying, persahabatan, pacaran.
gitu kan, 1 jam saja temanya. Tapi dia tiba-tiba bikin gaya-gaya pintu terlarang yang sangat gelap gitu, yang saya sendiri, wah gila nih orang, tapi jiwa nih, memang harus begitu, maksudnya harus. Dan mereka sebelumnya saya cekokin film-film macam itu ya, kalau bikin film keren sekalian gitu. Jadi akhirnya mereka langsung, ya begitulah, ini tugas pendidikan kan. Ini kan masalah nyambung ke edukasi penonton kan. Itu tugasnya kritikus film dan pengamat film semuanya. Untuk gimana sih supaya mereka, kalau saya selalu ngomong, kalau di rumah film saya selalu ngomong, kita kampanye, jangan nonton film jelek, yang penting jangan nonton film jelek. Itu aja, yang kita anggap jelek gitu. Karena kalau kita nonton, itu kita nyumbang pada mereka gitu. Nah, kalau film jelek gak ada yang nonton, mereka nggak bakal bikin film yang jelek kan gitu kan. Tapi yang karena tadi ada apa namanya, macam-macam. Sebenarnya teman-teman mahasiswa saya kan baru 5 kali pertemuan ya. Tapi mereka udah semangat bikin film. Dan ya itu, ketika mereka tuh sangat terpesona dengan produser kita ini yang sama minggu lalu. Wah keren. Karena dia sangat pede dan bilang, wah bikin. Bayangin mereka produser film itu mengajarkan mahasiswa saya how to make a good scriptwriter, scriptwriting gitu. Tapi mereka sangat terharu. Tapi ketika saya tanya, besoknya saya tanya, gimana tadi itu? Kamu ini nggak bagus sih sebenarnya, karena film itu adalah bisnis, dia bilang kan. Tapi kok ngomongnya duit terus sih ya? Kita kan kadang-kadang nggak enak juga nontonnya gitu. Terus saya putar film yang tit, nah, saya putar ini filmnya. Menurut kalian gimana? Wow gitu, baru menit pertama ada langsung, film apaan sih ini? Udah nggak betah gitu. Dan teman-teman mahasiswa binus itu, sebagian dari mereka tidak nonton film Indonesia karena mereka terlalu trauma dengan film-film semacam itu. Sehingga saya selalu kasih apa namanya, film-film yang diputar atau yang dibahas adalah film-film ini loh. Jadi mereka tahu, oh ternyata nggak semuanya film horor Indonesia itu jelek gitu, atau nggak semua film Indonesia jelek pada umumnya. Karena ya itu, nih ada film ini, ada film ini, ada film ini. Aja begitu. Kuat ya. Ntar sebut namanya.